Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Adalah satu kehormatan dan juga sukacita bagi saya bisa bergabung dalam kesempatan berdoa bersama pada malam hari ini dalam kelompok apa yang disebut dengan Love Praying Family ya. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa karena saya mendengar informasi bahwa saudara-saudari berkumpul dari berbagai macam tempat dan dengan tekun dan setia berdoa setiap hari konon katanya. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang yang kita doakan, menjadi berkat bagi gereja, menyuburkan dan menumbuh kembangkan dan membuahkan iman yang semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Maka terima kasih boleh ikut ambil bagian dalam doa bersama pada malam hari ini. Seperti yang dikatakan tadi, nama saya Petrus Murwanto SCY, saya dari kongregasi SCY yang ada di Palembang, provinsialatnya, pusatnya. Lalu saya bisa sampai di sini itu karena Dr. Suwani yang pada waktu itu menghubungi saya beberapa minggu atau mungkin sebulan yang lalu, lalu menghubungkan saya dengan Ibu Regina. Dan sampailah saya di tempat ini pada malam hari ini. Maka terima kasih. Lalu ketika saya bertanya apa yang bisa saya berikan untuk pengajaran atau permenungan pada malam hari ini, Ibu Regina mengatakan kurang lebih diserahkan pada saya, pada yang mau memberi. Tetapi Ibu Regina juga memberikan inspirasi, barangkali bisa diambil dari bacaan yang bersangkutan pada hari itu. Maka tema di hadapan Allah semua orang hidup itu saya ambil dari bacaan Injil pada hari ini. Dan rasa-rasanya juga cocok karena ini bertepatan dengan bulan November yang bagi kita menjadi saat yang sangat istimewa untuk mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita, jiwa-jiwa, arwah orang beriman. Namun barangkali juga sudah ada yang memberikan pengajaran ini atau juga berangkat dari bacaan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Maka semoga ini semakin memperkaya, bukan malah semakin mengaburkan. Dan saya tidak mengatakan ini sebagai sebuah pengajaran sebenarnya, tetapi lebih sebagai sebuah sharing refleksi. Jadi saya mencoba untuk merefleksikan dan membagikan. Maka karena refleksi bisa jadi bahwa ini sangat subjektif sekali karena berangkat dari pengalaman saya, berangkat dari konteks saya. Maka nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau men-sharingkan dari sisi yang lain, dari pengalaman yang lain untuk memperkaya dan meneguhkan kita semua, maka sangat terbuka bagi kita. Lalu yang berikutnya saya minta maaf karena tidak menyiapkan PowerPoint untuk bisa dibagikan yang bisa kita lihat bersama dalam screen. Maka saya akan membagikan dengan cara seperti ini. Semoga cocok, semoga berkenan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bersama, saya akan membacakan Injil yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, yang diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Maka mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu?
siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, frase yang saya ambil dari apa yang menjadi jawaban Yesus itu adalah di hadapan Allah semua orang hidup. Ini adalah keyakinan dan harapan iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Dan ini juga mengatakan bahwa kita ada dalam sebuah peziarahan saat ini. Ada dalam dunia yang sementara, yang juga hidup kita adalah sementara. Dan kita sedang berjalan menuju pada sebuah kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada kita yang beriman kepadanya. Maka ini jelas bagi kita, apa yang menjadi arah dan tujuan hidup kita sebagai orang beriman, yaitu hidup dalam kehidupan abadi bersama dengan Allah di surga. Saya yakin ini adalah harapan kita semua, cita-cita rohani kita, yaitu hidup bahagia bersama dengan Allah Bapa di surga, para kudus di surga. Nah, keyakinan itu juga dinyatakan dan seringkali kita nyatakan dalam syahadat kita, dalam doa aku percaya, di mana salah satu bagiannya kita mengatakan, aku percaya akan kehidupan kekal. Inilah keyakinan dan kepercayaan kita, harapan kita, dan ini penting bagi kita. Nah, kembali ke Injil. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus mendapat pertanyaan orang-orang Saduki. Orang Saduki yang di Injil diceritakan bahwa mereka adalah kelompok yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Lalu mereka membuat cerita dan menanyakan kepada Yesus. Dan cerita ini menarik, seolah-olah tampak logis itu ya. Kalau ada orang yang sudah bersuami istri, lalu suaminya meninggal tanpa meninggalkan keturunan, lalu yang saudaranya berikutnya mengawini perempuan ini sampai yang ketujuh, lalu mana yang akan menjadi suaminya di kehidupan setelah kematian. Maka ini menjadi sebuah gambaran yang membingungkan. Siapa ini suaminya kalau ketujuh-tujuhnya sudah beristrikan dia, gitu ya. Lalu Yesus memberikan jawaban bahwa kita tidak bisa berpikir dalam kacamata dunia lagi. Setelah hidup kita di dunia ini, lalu kita akan mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak lagi dikawinkan, tidak kawin dan dikawinkan. Kita hidup seperti malaikat-malaikat di surga. Kita hidup di hadapan Allah sebagai manusia baru. Semua orang di hadapan Allah hidup. Nah, jawaban Yesus ini, ya, manusia akan mengalami hidup yang baru, tidak seperti di dunia, dan di hadapan Allah semua orang hidup.
menjadi keyakinan yang menggerakkan kita pada akhirnya, yang saat ini masih dalam pesiarahan, bagaimana seharusnya kita hidup. Agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang nanti hidup di hadapan Allah setelah pesiaran kita di dunia ini. Maka, dalam refleksi saya, keyakinan dan harapan akan hidup baru itu penting. Mengapa? Karena keyakinan dan harapan ini menyadarkan kita, menggerakkan kita, membantu kita, supaya hidup kita itu tidak sembrono. Mengapa? Karena hidup kita tidak hanya berhenti pada ruang dan waktu di dunia ini, tetapi setelahnya itu ada sebuah kehidupan baru yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Keyakinan yang membantu supaya hidup kita tidak sembrono, tidak ngawur. Nah, saya mencoba untuk melihat dan merefleksikan, barangkali adalah orang-orang yang hidupnya sembrono, orang-orang yang hidupnya ngawur, itu karena paham atau kesadaran akan kehidupan kekalnya mulai luntur, atau mungkin juga tidak ada lagi. Barangkali mereka beranggapan bahwa hidup itu hanya sekali di dunia ini, maka ya nikmati saja. Maka mereka mencoba untuk bagaimana menjalani hidup menurut apa yang bagi mereka baik, bagi mereka menyenangkan, bagi mereka ini sangat berguna bagi dirinya, tanpa berpikir apakah ini berkenan pada Allah atau tidak, tanpa berpikir apakah ini membawa manfaat baik bagi sesama atau tidak. Yang menjadi pusat adalah dirinya. Maka saya kira, ketika kita meyakini sungguh bahwa setelah kehidupan kita, dalam perjalanan kita di dunia ini, ada kehidupan baru yang dijanjikan oleh Allah itu, maka ini membantu kita untuk menjalani hidup bagaimana selaras dengan kehendak Allah, tidak sembrono. Karena meskipun kita dibaptis, dalam keyakinan saya, ya, baptisan itu memang menjadi kunci bagi kita untuk mengalami kehidupan kekal, keselamatan kekal. Tetapi tampaknya bahwa ini tidak terjadi secara otomatis. Kita perlu mengupayakan, kita perlu menjalani hidup selaras dengan nilai-nilai baptisan itu. Karena bisa bayangkan kalau dibaptis saja akhirnya bisa selamat, maka ya orang bisa semau gue. Toh saya sudah dibaptis, saya orang Katolik, saya pasti selamat. Tidak. Ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan sebagai orang-orang beriman untuk mewujudkan nilai-nilai baptisan itu. Nah, ini menjadi suatu gambaran bahwa keyakinan dan harapan itu penting supaya hidup kita tidak sembrono. Nah, hidup kita di dunia ini sementara, kita semua tahu. Hidup kita di dunia ini sementara, punya batas dan keterbatasan. Kita semua tahu dan sadar akan hal ini. Ya. Atau ada falsafah Jawa yang mengatakan, saya yakin beberapa bisa mengerti bahasa Jawa, urip iku mau mampir ngombe, atau hidup itu hanya seperti mampir minum, ya, mau menunjukkan kesementaraan itu. Maka lalu saya mencoba untuk melihat dan merefleksikan, apa yang harus kita minum supaya minuman ini tidak memabukkan kita, sehingga membuat kita lupa diri. Tetapi minuman yang menyegarkan, yang memberikan kekuatan dan tenaga bagi kita untuk berjalan, sampai pada akhirnya bertemu dengan Allah dalam perjumpaan yang kekal di surga. Nah, berbicara tentang tentang kematian, tentang batas dan keterbatasan hidup kita semua juga tidak tahu kapan dan bagaimana saat itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan titik akhir perjalanan kita di dunia ini. Tak satu pun kita tahu. Maka dalam ketidaktahuan itu muncul bermacam-macam reaksi, muncul bermacam-macam tanggapan dalam menanggapi ketidaktahuan itu. Misalnya, saya mengumpulkan demikian. Yang pertama, orang biasa-biasa saja melihat dan menanggapi kematian.
Karena apa? Karena toh pada akhirnya nanti semua orang mati. Ngapain kita hidup baik? Mungkin itu ya. Ngapain kita berjuang ini dan itu? Mengapa kita harus begini dan begitu? Toh akhirnya kita nanti akan mati. Biasa-biasa saja, hidup mengalir. Hingga pada akhirnya nanti mati. Toh semua orang akan mati. Lalu ada yang kedua, orang takut. Orang gelisah. Tidak siap untuk menghadapi kematian. Maka barangkali orang yang takut gelisah ini adalah orang yang tidak selalu siap bahwa ada sesuatu yang kurang beres barangkali dalam hidupnya sehingga perlu dibereskan. Atau ada sesuatu yang menurut dia bahwa saya belum puas menikmati kehidupan di dunia ini sehingga saya tidak siap karena kematian dianggap sebagai sebuah maut, sebagai sesuatu yang memisahkan kehidupan kita dengan kehidupan di dunia ini. Sesuatu yang membuat kita menderita. Kematian itu adalah sesuatu penderitaan. Maka saya tidak siap. Tetapi juga yang ketiga ada orang yang siap. Dalam ketidaktahuan itu siap, pasrah. Kapan saja Tuhan memanggil saya siap. Saya pasrah. Hidup saya adalah milik Tuhan. Saya punya contoh dengan ini. Kadang-kala orang itu siap untuk menghadapi kematian, tapi orang yang ditinggalkan tidak siap. Yang mau mati siap, yang ditinggalkan tidak siap. Saya punya contohnya adalah bapak saya. Bapak saya itu sakit-sakitan. Dan kalau sakit itu mengerikan antara hidup dan mati. Lalu pernah suatu ketika, bahkan seringkali ia mengatakan, seandainya Tuhan memanggil saya sudah siap. Seandainya Tuhan memanggil saya sudah siap. Karena saya tidak tahu, mungkin karena dalam situasi sakit dia mau menghindari penderitaan atau apa. Daripada hidup saya begini merepotkan orang dengan sakitnya saya itu, ya. Lalu kalau Tuhan memanggil saya siap. Lalu dalam hati saya pada waktu itu, iya Bapak siap, tapi saya tidak siap sebagai anak-anak yang masih berusia anak-anak. Saya masih membutuhkan figur seorang ayah. Kendati ayah saya tidak bisa berbuat banyak lagi. Bahkan seringkali banyak waktunya kalau sakit terbaring di tempat tidur. Dan ia tidak bisa berbuat banyak lagi, hidupnya tergantung pada orang lain. Tetapi tidak satupun dari kami, anggota keluarga, ibu, dan anak-anak juga merasa direpotkan dengan keadaan itu. Maka saya berdoa, Tuhan kalau mau memanggil bapak saya, boleh, tapi jangan sekarang. Itu setiap kali kalau bapak saya siap untuk mati kalau memang Tuhan menghendaki. Lalu saya juga berdoa, Tuhan kalau memanggil bapak saya, boleh, tapi jangan sekarang. Tunggu saya sampai lulus SMA dulu. Karena apa? Karena saya merasa kok saya masih membutuhkan figur seorang ayah dalam usia itu. Dan saya tidak tahu apakah saya merasa sudah siap ketika nanti SMA ditinggalkan. Setelah lulus, setelah menangani ditinggalkan bapak saya, lalu saya siap. Saya juga tidak tahu. Tapi saya tidak tahu mengapa saya mendoakan itu. Dan saya merasa ini doa yang Tuhan dengarkan. Karena bapak saya memang meninggal persis setelah beberapa minggu saya lulus SMA dan sebelum saya masuk ke seminari. Meninggal, kalau saya tidak salah ingat, 40 hari sebelum saya masuk ke seminari. Maka ini menjadi sebuah gambaran. Seringkali orang siap untuk mati, tetapi yang mau ditinggalkan tidak siap. Maka yang menjadi sikap kita ya harus siap kapan saja, dan bagaimanapun caranya. Lalu yang keempat, karena ketidaktahuan itu juga ada orang yang justru malah takut menghadapi kehidupan. Sehingga karena takutnya menghadapi kehidupan dengan berbagai macam persoalan, kesulitan yang menekan hidupnya, ia melakukan secara paksa mengakhiri hidupnya, atau bunuh diri lah, boleh katakan macam itu. Dan ketika saya mencoba untuk merefleksikan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, saya sekarang tinggal di Toronto di Kanada.
Lalu saya mendengarkan banyak cerita bahwa di sini juga angka bunuh diri agak lumayan, ya, terutama untuk para student yang depresi, mungkin menghadapi tekanan-tekanan situasi akademik dan juga berbagai macam kesulitan-kesulitan yang lain. Tak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Takut menghadapi kenyataan hidup yang yang bagi mereka mungkin menyulitkan, membawa penderitaan, lebih baik mengakhiri penderitaan ini. Nah, ada berbagai macam situasi tanggapan dalam ketidaktahuan kita, kapan kita akan mengakhiri pesiaran ini. Ya. Lalu ada berbagai macam reaksi-reaksi itu. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi tanggapan dan reaksi kita? Apakah kita menjalani hidup biasa saja? Toh nanti kita akan mati juga. Atau kita menjalani hidup dalam ketakutan dan kegelisahan, takut mati, karena merasa belum siap, ada sesuatu yang masih harus saya kerjakan, ada sesuatu yang masih harus saya nikmati. Atau saya siap kapanpun, toh hidup dan mati adalah milik Tuhan, seperti Santo Paulus mengatakan. Atau, ini kok nggak selesai-selesai, lebih baik saya selesaikan saja. Nah, apapun yang menjadi situasi kita, saya mengajak kita untuk selalu siap. Dan Yesus sendiri mengatakan, memberikan nasihat kepada kita untuk selalu berjaga-jaga, karena ketidaktahuan dan ketidaktahuan kita kapan akan harinya itu. Maka dalam ketidaktahuan kita itu, dan juga dalam kerangka untuk menyiapkan diri, ya, mengisi hidup kita, menjalani hidup kita, menjadi hidup yang bermakna, maka apa yang perlu kita lakukan? Tentu banyak hal, banyak cara yang bisa kita kerjakan, sesuai dengan pengalaman dan situasi hidup kita masing-masing. Salah satunya yang ingin saya tawarkan adalah, untuk menjalani hidup kita dalam mengisi pesiaran ini, adalah dengan menjadi tekun dan setia. Tekun dan setia dalam apa? Tentu juga dalam banyak hal. Tekun dan setia dalam banyak hal. Namun kita bisa menyebutkan beberapa contoh. Kita masing-masing, kita semua mempunyai janji baptis. Ketika kita dibaptis, entah baptis tidur atau baptis berdiri, baptis bayi atau baptis dewasa. Karena ketika baptis tidur, toh nanti dalam beranjak dewasa, setiap malam Paskah kita memperbarui janji baptis atau setiap Paskah. Kita punya janji baptis. Nah, maka kita bertanya, apakah kita sudah tekun dan setia menghidupi dan menjalani komitmen kita yang kita janjikan dalam baptisan itu? Percaya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Menghindari berbagai macam godaan, ya, godaan setan, dan juga menghindari berbagai macam tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya. Ya. Lalu tekun dan setia dalam apa lagi? Bapak Ibu yang hidup dalam perkawinan, ya tekun dan setia dalam janji perkawinan. Untuk selalu setia dalam situasi apapun, dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Tetap tekun dan setia melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak dalam keluarga. Merawat dengan penuh kasih. Kita yang bekerja, yang mempunyai otoritas tertentu mungkin dalam pekerjaan, ya tekun dan setia untuk menghidupi barangkali semangat pelayanan. Jangan mentang-mentang sebagai bos lalu bisa bertindak apapun. Tekun dan setia dalam menghidupi integritas di pekerjaan. Tidak korupsi misalnya, atau tidak merugikan orang lain. Tidak bersaing untuk sesuatu yang tidak sehat. Tekun dan setia dalam banyak hal. Maka ketekunan dan kesetiaan apa yang ingin kita wujudkan? Tekun dan setia dalam semangat dan nilai-nilai Injil. Atau kita juga bisa merujuk pada apa yang menjadi nasihat Paus kita, Fransiskus. Kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan menjadi kudus. Menghidupi kekudusan dalam hidup sehari-hari. Paus Fransiskus menulis sebuah ensiklik yang sangat menarik dalam Gaudium et Exsultate.
bahwa kekudusan itu bisa dihidupi dalam hidup sehari-hari sebagai keluarga, ya, dengan tekun dan setia melayani dalam keluarga. Lalu juga yang menarik adalah jangan bergosip, misalnya. Secara eksplisit dikatakan. Tidak bergosip adalah salah satu bentuk bagi kita untuk menghayati kekudusan, menjadi orang baik dalam pesiaran kita. Ini kan gosip itu menjadi penyakit yang akut dan kritis dalam kehidupan kita, ya. Gosip, digosok semakin sip, gitu ya. Semakin kita bergosip, semakin kita bertahan dalam obrolan. Ya. Maka ada banyak cara, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan untuk bagaimana kita mempersiapkan dalam ketidaktahuan. Sekali lagi, Yesus mengatakan dan menyadarkan kita, semua orang di hadapan Allah hidup. Nah, bagaimana kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di hadapan Allah itu, inilah yang perlu kita upayakan dan kita perjuangkan dalam pesiaran kita di dunia ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini renungan, bukan pengajaran, dan ini refleksi saya. Ya. Maka ini menjadi sesuatu yang bisa diperkaya lagi dengan permenungan dan refleksi Bapak, Ibu. Maka semoga ini cocok dan membantu kita untuk bagaimana kita menghayati dan menjalani hidup kita. Maka terima kasih boleh menjadi bagian dalam komunitas doa pada malam hari ini, dan terima kasih boleh berbagi. Dan terima kasih pulang kalau ada Bapak Ibu yang mau berbagi dengan apa yang kita renungkan pada hari ini. Demikian apa yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan. Saya kembalikan kepada Ibu Minar, ya, kalau tidak keliru. Terima kasih. Terima kasih.